Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya Putra dari SMA Yudha ingin tanya-tanya tentang seputar pertumbuhan tanaman cabai dan jenis sekitar. Bapak namanya siapa? Bapak Mansur, Pak Mansur di sini sebagai perawat tanaman. ya, anggota Pohtan Pekanbaru. Di sini kami izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, tanah yang cocok untuk digunakan bertanam itu apa ya Pak? Apakah setiap tanaman punya tanahnya masing-masing atau sama aja? Ya, biasanya setiap tanaman kan butuh nutrisi sendiri ya, juga media tanamnya. Jadi untuk tanah itu ada berbagai macam jenis ya. Ada yang istilahnya tanah murni, tanah yang belum dikasih pupuk. Kemudian ada media tanam. Media tanam itu tanah yang sudah dikasih beberapa nutrisi untuk kebutuhan makan dari tanaman itu. Nah, kalau misalnya sayuran kita bisa menggunakan media tanam yang kita beli ya, di toko itu juga ada, atau kita buat sendiri. Kalau buat sendiri kita mencampur antara tanah murni itu, tanah yang belum dikasih itu sebenarnya sudah kita campur suka dengan perbandingan 1:1 ya. Kemudian kita tambahi pupuk nutrisi, sebenarnya pupuk kandang ya. Jadi komposisinya misalnya 1 ember, tanah 1 ember, sekam 1 ember, kemudian pupuknya 1 ember. Ini cocok untuk media tanam berupa sayuran misalnya cabai atau jenis tumbuhan yang istilahnya itu tidak besar. Ada lagi. Oh, untuk penyiramannya itu biasanya dilakukan kapan dan berapa kali sehari? Biasanya kalau sayuran itu kan kita kasih di tempat yang teduh, tidak begitu panas sebenarnya. Kalau lombok kita kasih di tempat yang panas. Itu penyiraman biasanya pagi dan sore. Pagi itu bisa dimulai dari jam 6 sampai jam 8. Kalau sore ya jam 4. Hamanya di sini ada atau tidak? Kalau hama pasti ada ya di setiap anu. Tapi kita memang tidak menggunakan obat anti hama ya. Ya kalau ada hama ya sudah apa-apa lah. Tapi kalau misalnya kondisinya sangat mengganggu, baru kita kasih obat alami. Pupuknya digunakan Dengan pupuknya, ya untuk pupuk, misalnya pupuk untuk pupuk daun ya kita campurkan ketika kita mulai menanam. Kalau untuk pupuk buah ya bertumbuh dengan lebat itu setelah usia remaja baru kita kasih buah. berapa lama waktu tumbuhan biar bisa dipanen? Masa panennya. Ya. Kalau jenis sayuran seperti ini ya paling usianya dari menanam sampai panen sekitar 3 bulanan. Nah, kalau cabai itu bisa usianya agak lama ya. Kemudian dari menanam sampai berbuah itu paling ya sekitar 6 bulan. Tapi kalau cabai itu uniknya kan berbuah ini sampai dewasa, sampai 5 tahun kalau pemupukannya bagus itu bisa berbuah. Sekian pertanyaan saya Pak.
Jogja dingin banget, apa Jawa khususnya. Nah itu ada pengaruhnya nggak Pak untuk pertumbuhan sama Ya, perkembangan tanaman? untuk tanaman sayuran misalnya seperti sawi mungkin nggak gitu Malah berpengaruh bagus ya, ya. bagus. Istilahnya kalau sawi terus sayur-sayuran itu kan memang harusnya ditanam di daerah dingin. Tapi yang kendala itu misalnya tanaman seperti lombok itu ada kendala. Ada beberapa jenis variatif lombok yang tidak tahan perubahan cuaca ya. Makanya kita memilih lombok yang tahan, ini lombok yang tahan cuaca ya. Dan terpengaruh cuaca. Untuk lombok-lombok yang lain misalnya, jenis-jenis lain itu ada yang sangat kalau terlalu dingin itu kalau malam itu bisa layu seperti ada jamur seperti itu. Sangat mengganggu dan bisa menyebabkan mati. Beberapa lombok itu misalnya kedinginan untuk jamur dekatan. Berarti jenis dari cabainya juga dipilih sendiri. Iya, kita pilih sendiri. Dan kita memang tidak semua kita tanam ya lombok. Tapi dalam perjalanan itu kan banyak ya. Lombok-lombok itu kadang dengan sendirinya mati. Maka kalau kita menyiramnya tidak teratur itu ketika kondisi tanah itu sangat kering itu akan membunuh, akan menyebabkan beberapa akarnya itu mati kalau sangat kering sekali. Nah ketika kita mau nyiram kembali juga sudah tidak terjawab. Di sini perkembangbiakannya dari biji semua atau ada yang dari stek misal cangkong misalnya? Ya kalau sayuran kan dari biji semua ya. Kecuali misalnya sawi itu biji semua. Kalau kangkung itu juga dari biji kita tanamnya. Meskipun setelah dipetik dia kan tumbuh lagi. Kemudian yang stek itu ada. Misalnya ketela pohon itu kan kita kan dari batangnya ya kita menanamnya bukan dari bijinya. Kemudian dari anakan juga ada seperti pisang itu kita memisahkan anak-anak itu dari bijinya kita tanam, kita sebarkan. Jadi macam-macam jenis menanam. Nah, untuk stroberi sendiri kan susah ya Pak kalau nggak di dataran tinggi. Nah, di sini udah ada yang pernah berbulan tinggi dan biasanya hasilnya tuh lebih baik yang di dataran tinggi atau sama aja yang di Kembangbiakan? Ya sebenarnya kalau idealnya memang di dataran tinggi ya. Tapi sebenarnya kita bisa memodifikasi, misalnya di stroberi ini dulu kita pernah menanam di depan ini malah berbuah karena di bawah pohon tidak terlalu panas. Tapi memang resiko kalau di jalan itu diambil. Nah, ketika berbuah itu diambil. Dulu kita kasih buah dan berbuah. Memang suasananya, suhunya, perlakuannya kita perlakuan khusus ya kita kasih di bawah pohon biar tidak terlalu panas. Bisa dimodifikasi lah. Di tanaman hias ini kan di bawah pohon itu ya sudah aman lah. Kalau di misalnya kita tahu di tempat yang panas kan harus perawatannya harus khusus. Pagi sore harus kita siram, kalau nggak disiram akarnya kering. Kalau misalnya lagi musim hujan tuh kira-kira tanamannya beda-beda atau tetap sama aja kayak kita? Ya yang ditanam sama. Gimana kalau musim hujan itu kan kita istilahnya mulai menanam yang sulit untuk ditanam ya. Nah, kita coba misalnya untuk semua, misalnya kita mau menanam pepaya itu ya, pepaya atau pohon pisang itu sebaiknya pakai musim hujan. Ya, karena dia butuh biasanya kalau kita menyiram tanah itu hanya yang basah dan permukaan, bawahnya nggak basah. Kalau pas musim hujan itu kan setiap hari hujan, pagi kadang malam itu kan semua tanah misalnya udah kedalaman 1 meter sampai 2 meter itu basah semua. Jadi memang kalau kita mau menanam tumbuhan yang
yang tinggi ya, yang tumbuhnya itu tinggi bisa 3 meter, 4 meter, 5 meter ya baiknya pas musim hujan. Yang akan tunggang itu kan bisa menyerap air dengan secara maksimal. Nah itu ngaruh nggak Pak ke rasa pisang? Pengaruh. Kalau biasanya kalau musim hujan itu kan ya lebih enak lah kalau semua tanaman itu kalau dipanen pas musim hujan itu ya kebutuhan dasar dari tanaman itu yang paling dasar kan air sebenarnya. Kamu kasih pupuk yang bagus kalau nggak disiram ya mati. Tapi kalau pupuknya nggak begitu bagus lah, disiram terus ya masih hidup meskipun kurang subur misalnya. Kebutuhan dasar itu ya air. Makanya ada sistem hidroponik seperti itu kan, dia hanya menggunakan nutrisi yang disampaikan di air lah. Enggak. Nah, jadi setiap tahun tanamannya ini terus atau diselang-seling Pak? Misal kalau ada tanaman tanahnya itu mungkin udah nggak cocok, udah bosen gitu lah, apa ya istilahnya tuh monokultur ya Pak? Ya sebenarnya kan Biar enggak potan nutrisinya ya, tetap. potan itu kan yang diharuskan dari pemerintah kan kita menanam sayuran yang bisa kita konsumsi misalnya begitu ya. Atau tumbuhan yang bisa kita konsumsi untuk swasembada misalnya, untuk mengatasi kekurangan gizi misalnya, atau mengatasi faktor ekonomi dan pengeluaran yang mirip lah itu ya, kita bisa panen kan tujuannya seperti itu sebenarnya. Cuman kan dalam perjalanannya ada beberapa hal yang istilahnya bisa kita kembangkan. Berapa tanaman itu kalau kita kelola dengan baik bisa kita jual. Makanya kita ya sistemnya ya kita 50-50, yang 50 kita konsumsi kalau ada yang mau misalnya 1.000, nah yang 50 lagi kita buat untuk sirkulasi ya. Dan di pisang itu kalau misalnya panen kita jual di pasar misalnya satu lirangnya itu satu misalnya harganya 20, makanya kita jual ke ibu harganya 10.000 tidak gratis istilahnya ya. Kalau gratis nanti kan nggak ada pemasukan, nggak ada. Jadi kalau kita butuh pupuk, kemarin kita beli pupuk 300.000 ya, karung besar itu. Nah itu dari dana-dana itu. Dan tanah itu memang harus diolah setiap tahunnya. Karena kalau kita tanah untuk dibuat menanam misalnya di cabai dalam politik itu ya, itu dalam 1 tahun sudah nutrisinya sudah habis makan. Makanya kita perlu olah lagi misalnya seperti ini. Semua tanah yang bekas menanam itu kita taruh di sini ya, kemudian kita kasih pupuk, kita fermentasi, kemudian kita bertanam. Nah kalau tidak kita pupuk ya keras. Tanda-tanda tanah yang tidak ada itu seperti manusia mungkin ya, keras. Di sini tidak ada hewan yang makan buah. Saya lihat di sini nggak ada juga musang. Ya banyak. Ini kelengkeng ini habis dimakan kelelawar. Bukan kita yang makan. Nah kalau dulu kalau berbuah itu kan kalau berbuah sangat banyak itu kita brongsong ya istilahnya. Jadi kemarin kan buahnya sedikit itu habis. Ya jatuh kadang sudah dimakan tinggal bijinya jatuh tumbuh alami gitu. Pisang itu iya kalau kita terlambat ya panen makan ini sebenarnya bisa buat tanda kita itu mengingat kita kalau ada yang dimakan lawar ya itu berarti udah waktunya dipanen kan. Sudah matang.
Karena kita sebenarnya kemarin kan lagi ikut lomba ya, suara itu. Nah, akan dijanjikan diberi dua set ya. Hidroponik kan mahal. Ya, satu setnya itu harganya berapa? Ada yang tahu? 5 juta setnya. Mesinnya segini. Nah, itu harganya 5 juta. Sebenarnya kita bisa mengakses ke kan kita sudah mengakses. Sebenarnya tahun ini dijanjikan mau tang ya. Ya kita tunggu tahun ini. Semoga saja bisa dengan tanya provinsi. Nah, memang untuk hidroponik itu perlu perlakuan khusus, kesiapan dari kita harus ada tangga airnya, harus ada dan listriknya harus ada, dan lokasinya itu harus ada. Ya semoga saja tahun ini bisa datang di pasar. Sebenarnya kita bisa buat sendiri, tapi kalau ada bantuan ngapain beberapa lokasi hidroponik itu bagus, banyak di pinggir-pinggir kali itu, kali kecil lokasi hidroponik dibantu ya oleh dinas-dinas saya langsung nggak ada masalah. Tapi karena dia belum siap, itu kan nak hidroponik itu kan perawatannya melebihi. Nah ini ditinggal, ini disemai di sini. Kalau kelebihan sama kekurangannya tanaman apa nanam kayak gini sama hidroponik? Ya kalau hidroponik itu kan hanya menggunakan media air. Istilahnya nggak usah nyirami. Kan berputar nutrisi apa airnya mengalir. Nanti dia di apa pompa lagi ke atas. Tapi kenapa lebih susah yang hidroponik? Ya maksudnya begini, air yang mengalir itu pada akhirnya nanti kan berkurang. Terus nutrisi yang jalan harus kita kontrol. Ya, kalau hidroponik kan pupuknya ada dua, itu pupuk A dan B. Campurannya harus dikembang. Kalau seperti ini kan ditanam dulu ini disiram, tinggal panen aja. Belum lagi kalau misalnya terganggu arus listriknya misalnya, giliran mati misalnya kita nggak tahu misalnya, kan nggak jalan airnya. Kalau nggak jalan kan turun semua, nggak naik lagi. Jadi memang ada boleh padam lebih dari 1 hari misalnya, kan kering ya. Biasanya kalau hidroponik kan bertiga. Kalau misalnya satu seperti itu kan ya yang dibuat-buat itu kan bertiga. Itu hemat lahan kan biasanya begitu. Nah, besok kalau datang nanti berhitung lagi. Ya, monggo. Apalagi Itu saja lah belajar. Iya. Sekian dari kami, semoga kedepannya Bapak Kedepannya makin sukses dan kedepannya Mungkin ada ini Pak pesan untuk apa ya? buat yang tips buat yang nanam pemula itu kita mau apa buat kayak gini di rumah sendiri gitu kan. sebenarnya untuk kami sebenarnya berharap setiap orang itu memulai menanam dimanapun tempatnya, di lokasi manapun
ada lokasinya, silahkan sana, silahkan dirawat. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk menghargai. Kalau kita tidak pernah menanam, kita sering membuang sayuran, ini karena dia tidak pernah menanam, tidak menghargai makanan, kan tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya. Tumbuhan itu tumbuh hanya dari biji ya sampai besar, itu perawatannya. Kita kadang makan aja nggak dihabisin ya, dibuang. Coba kalau dengan yang menanam misalnya sawi seperti ini, ya, kamu yang menanam nih, mau tak buat indomie gitu, nggak mungkin tidak kamu habis, jelas ya. Karena kamu merawatnya, tanaman itu merawatnya susah payah. Tapi kalau kamu beli dijual ya udah, habis ya udah buang. Dan tujuan utamanya sebenarnya menanam itu ya di samping untuk pelestarian, lingkungan ya, untuk kebutuhan belajar ya, untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Jadi di Lombok itu kalau pas mahal itu habis itu dipanen orang. Kalau mahal itu habis dipanen orang. Kemarin dua kali dipanen. Waktu merah semua. Mungkin siang mana ini cuma. Berarti ya nggak apa-apa. Soalnya tempat terbuka. Terima kasih loh, terima kasih sudah mau. Ke presentasi. Tutup ke kamera. Ya, betul. Tutup presentasinya. Oke, sekian dari kita teman-teman, semoga yang dijelasin sama bapaknya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.